Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog interaktif Sulut Bicara untuk pagi hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Nah, untuk pada pagi hari ini kita membahas terkait apa strategi dalam peningkatan prestasi olahraga renang. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado, di samping kanan saya Ibu Nancy Rompas, Sarjana Hukum. Selamat pagi Ibu Nancy. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Ibu Nancy adalah mantan atlet renang. Di samping Ibu Nancy juga ada Ibu Hesti Mandagi SE, pemerhati cabur renang dan juga mungkin mantan atlet renang. Selamat pagi Ibu Nancy. Ibu Hesti. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado dan juga Kabid organisasi cabur akuatik, Bung Richard Kuniman. Ya, selamat pagi Bung Bobi. Oke. Salam olahraga. Terima kasih Pak Petarung. Richard. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Pak Richard ini baru pulang dari Kudus. Beliau menjadi pimpinan kontingen PON bela diri di Kudus. Ya. Pak Richard ini all round, serba bisa, semua olahraga beliau masuk. Jadi sampai akuatik beliau masuk. Oke. Pendengar, terkait topik pada pagi hari ini, apa strategi dalam meningkatkan prestasi olahraga renang? Memang ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika meningkatkan prestasi olahraga renang, yaitu mulai dari sarana prasarana, kualitas pelatih dan latihan, minimnya kompetisi berjenjang, dan juga ada dukungan dari sisi dana. Nah, saya ke Pak Richard Kuniman dulu. Pak Richard Kuniman, ternyata ini olahraga renang ini sudah masuk di akuatik. Kenapa itu sampai ke akuatik? Terima kasih. Masyarakat perlu tahu bahwa cabang olahraga renang ini adalah salah satu cabang olahraga olimpik. Ya. Kenapa dikatakan olimpik? Karena cabang olahraga renang sudah dipertandingkan di Olimpiade. Beda dengan cabang-cabang olahraga lain. Ya. Berarti cabang olahraga renang merupakan cabang prioritas dari Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Perubahan nama ini dilakukan mungkin sekitar 3-4 bulan lalu. Itu ada perubahan nama. Dulu orang kenal renang, PRSI. Ya. Ya, sekarang sudah diganti dengan akuatik. Jadi Persatuan Olahraga Akuatik. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Akuatik itu ada terbagi banyak nomor-nomor. Ada loncat indah, ada senam indah mungkin, dan olahraga renang sendiri yang dikatakan akuatik. Perlu ketahui bahwa sekarang ini Ketua Akuatik Sulawesi Utara, yakni Bapak Kadispora, Bapak Jimmy Ringkuangan, dan juga saya dipercayakan sebagai Kabid organisasi yang notabene bukan basic saya, tetapi kalau manajemen organisasi Dari sisi saya, pengalaman mungkin ya. Iya, dan juga saya juga dipercayakan oleh Ketua KONI sebagai Wakil Sekretaris KONI Sulawesi Utara. Di samping sahabat saya dua ini adalah Angkatan 96, kami adalah mantan-mantan atlet PON 96. Mereka berdua sahabat dua ini boleh dikatakan adalah salah satu atlet-atlet renang Sulawesi Utara yang berprestasi di tingkat nasional. Itu yang dapat kami sampaikan. Prof Akuatik Sulawesi Utara yang notabene adalah Kadispora Sulut, Bapak Jami langsung mempunyai 3 program. Ya. Yang pertama pembenahan organisasi, yakni di kabupaten kota. Kita terus menggenjot, artinya menggenjot kepengurusan yang ada di kabupaten kota, 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, yang sampai saat ini sudah 8 atau 9 kabupaten kota, dan target kami 15 kabupaten kota harus ada pengurusnya.
Dan kemarin juga saya ketemu dengan Pak Kadis, beliau telah menargetkan dalam waktu dekat ini akan menggelar kejuaraan renang Sulawesi Utara. Nomenklaturnya mungkin berbau kejuaraan daerah dulu, tetapi dia terus menggalak agar prestasi cabang olahraga renang yang dulu sangat disegani di tingkat nasional bisa muncul bibit-bibit berpotensi di tingkat nasional itu. Dan dalam waktu dekat ini juga bulan November cabang olahraga akuatik ini akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi, yang notabene adalah teman-teman kita ini adalah pakar-pakar renang yang ada masuk di pengurus dan mungkin wasit di situ. Oke, saya ke Ibu Nancy. Sebelum kita membahas terkait strategi peningkatan prestasi renang, Ibu Nancy mungkin bisa jelaskan tahun berapa menjadi atlet renang, mungkin, dan selanjutnya apa alasan cabur renang yang menjadi digeluti oleh Ibu Nancy? Silakan. Jadi saya menjadi atlet renang sejak anak-anak, masih umur berapa? Kayak masih SD mungkin? Iya. Oh iya. 7 tahun. Untuk alasan kan, untuk anak-anak kan hobi belum ada alasan. Mungkin karena rumah kami berdekatan dengan kolam renang. Kolam renang di mana ini? Di Sario. Oh, yang di Koni. Rano Wangun ini. Nah, itu sekitar tahun berapa itu? Tahun 80-an. 80-an. Oke. Jadi kebetulan orang tua hobi renang juga. Hobi olahraga. Oh, olahraga. Bukan renang tapi olahraga. Dia tidak memaksakan untuk ke cabur mana. Jadi terserah dia dari seorang anak. Iya, dia perkenalkan semua olahraga, di bulu tangkis, renang. Dan Ibu Nancy Dan tertarik di terus terjun di renang terus. Iya. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya ketika mulai SD, SMP, mengikuti event-event dari tingkat mana saja? Iya, mulai dari daerah, terus nasional juga. Sampai ASEAN ada. Oh iya. Sudah banyak lah. Yang pasti banyak. Oke, kalau Ibu Hesti seperti apa juga untuk membagi pengalaman ketika terjun ke olahraga renang? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ini satu angkatan dengan Nancy. Oh iya. Rumah kami juga berdekatan. Jadi di sekitar tahun 85 itu masih SD. Saya awalnya dari orang tua. Jadi memang bukan saya yang milih, tapi orang tua tertarik. Akhirnya memang ternyata passion di situ. Ya, ada bakat di situ. Ya, ternyata passion di situ. Akhirnya dimulai SD itu sudah mulai mengikuti lomba tingkat daerah. Kemudian Porda, dulu kan Porda Porda. Akhirnya sampai ke Popnas, Pomnas, kemudian diikut PON. Kebetulan sempat ikut PON 2 kali. Tahun 93 dan terakhir tuh di 96. Nah, sama seperti dengan Nancy, kami juga pernah mewakili yang namanya BIM EAGA. Di situ pernah ke Singapura, Malaysia dan Filipina. Nah, itu yang di mana negara-negara sekitar BIM EAGA Indonesia, ASEAN yang Tenggara. Jadi memang passion kami di situ di renang. Tapi pertama awalnya dukungan dan support dari olahraga. Oke, nah sejauh ketika berlatih renang mungkin ada orang tua ataupun anak-anak yang ingin berkecimpung di renang, sejauh ini selama di saat melakukan latihan apa yang menjadi tantangan ketika menjadi seorang atlet renang? Kalau kami kan karena di renang orang bilang sebenarnya paling lelah itu kan olahraga renang ya. Di situ di saat kami berlatih memang ada saatnya itu lelah sekali sampai menangis pun kami pernah di situ ya. Nan pernah menangis bersama di situ. Berbagi pengalaman. Apalagi waktu yang paling betul-betul menantang saat kami dikirim ke Jakarta untuk latihan berpisah bersama. Dengan orang tua. Itu sekitar 1 tahun kami ada 6 orang. Kami dikirim oleh pemerintah Sulawesi Utara berlatih dengan klubnya Kak Jerry dan Kak Elvira, suami istri. Yang di situ di situ kami 1 tahun untuk persiapan di PON 96. Nah, di situ yang betul-betul latihan yang kami rasakan saya itu ternyata seperti ini latihan renang. Tapi kalau sekarang memang latihan di Manado di Sulawesi Utara sudah seperti itu. Nah,
kedua ibu ini kan sudah menjadi termasuk atlet renang profesional. Nah, apa yang harus dipersiapkan ketika menjadi seorang atlet? Ibu Nancy dan Ibu Hesti seperti apa? Silakan Ibu Nancy dulu. Mungkin untuk menjadi seorang atlet persiapan mental dulu. Oh iya. Mau ndak latihan, terus untuk jadi untuk berenang bagus kan dibutuhkan fisik. Fisik yang kuat ya. Iya. Nafas juga ya. Iya. Jadi ya harus rajin latihan. Itu kalau latihan setiap hari atau mungkin seminggu 2 kali, 3 kali? Apalagi renang, latihan pagi sore setiap hari. Karena kalau schedule latihan kalau 3 hari latihan, 1 hari enggak, mulai lagi dari nol. Jadi mesti rutin ya, iya, berkala. Rutin. Jadi terus kan kalau renang kan biasanya identik dengan masih sekolah, jadi kita harus siap sekolah lagi. Membagi waktu Harus antara membagi sekolah, waktu sekolah dan dengan latihan. Oke. Itu juga Ibu Hesti ya? Iya sama. Tapi memang dukungan orang tua, karena kan kami mulai dari kecil juga, atau jadi support dari orang tua dan tentunya dari pengurus, pelatih, yang bagaimana mereka harus memotivasi kami yang ada rasa lelah, ada rasa malas. Tapi kan seperti disampaikan Nancy tadi, renang itu tidak bisa kalau dia tidak latihan tiap hari, karena dia 1 kali bolong dia akan mulai lagi dari nol. Nah, jadi memang betul-betul bagaimana motivasi dari orang tua dan pengurus, nama ini juga pelatih, supaya orang datang terus di latihan gitu, Pak. Nah, itu kan berbicara ketika Ibu Nancy dan Ibu Hesti masih aktif berolahraga. Nah, kalau saat ini melihat bagaimana perkembangan olahraga renang dengan hebohnya ketika sarana dan prasarana olahraga renang yang sempat jadi viral tidak diperhatikan mungkin dari tahun 99. Nah, Ibu Nancy dan Ibu Hesti melihat bagaimana untuk dari sisi sarana dan prasarana yang mendukung prestasi olahraga renang. Mulai dari Ibu Nancy dulu. Untuk sarana prasarana ini kalau sudah jadi atlet, teringat kita dulu kan memang itu kolam itu memang bukan bilang enggak terurus, tapi sempat dulu kami latihan memang berenang sama-sama kodok di situ. Jadi airnya memang hijau. Memang hijau. Jadi karena kita kan mesti latihan supaya juara. Kan ada tujuan, mau ikut apa, misalnya Popnas atau PON. Jadi mau nak mau kan harus latihan. Jadi nggak bisa memilih, kolam kotor atau apa. Mau nak mau harus. Begitu yang saya lihat sekarang, ya kasihan anak-anak yang atlet-atlet sekarang mau kotor mau apa tetap mereka berenang. Harus terjun. Tetap mereka harus latihan. Oke. Nah, ini memang sempat terjadi permasalahan terkait sarana dan prasarana. Apakah memang waktu itu mungkin setahu Ibu berdua ini mungkin apa yang menjadi masalah? Mungkin anggaran atau apa sampai tidak ada pergantian air lah seperti itu? Setahu Ibu. Setahu kami ya Pak, itu memang di anggaran. Karena kalau pasti ada anggaran itu bisa dilakukan, maksudnya di maintenance dengan baik. Karena tidak mungkin kalau tidak ada anggaran kemudian tidak dilakukan maintenance. Karena ini bukan baru terjadi sekarang. Pada waktu kami dulu pun itu tahun 80-90-an ada saatnya di masa di mana kami memang berenang dengan lumut. Ada juga masa kami pelatih kami lihat membersihkan sendiri, dia menyelam itu yang kedalaman 7-8 meter, mereka cukur sendiri lumutnya. Itu sudah dilakukan oleh pelatih-pelatih kami. Jadi kami sudah pernah melihat itu Pak, mengalami. Jadi bukan sekarang. Mungkin kalau sekarang itu tinggal akumulasi. Tapi memang puji Tuhan akhirnya dari pemerintah ternyata sangat konsen, fokus ya. Terima kasih untuk Pak Gubernur. Akhirnya tiba-tiba viral. Padahal dalam hati kami ini kan sudah dari dulu. Gitu sih. Itu sih Bapak. Sudah biasa. Sudah biasa
berenang dengan air kotor dan berteman dengan kodok atau katak ya. Oke, Pak Richard Kundiman dari sisi pengurus. Nah, melihat sekarang sudah ada pembenahan, revitalisasi kolam renang Ranowangun. Nah, saya mau tanya dulu, kalau di Manado sendiri selain Ranowangun di mana saja tempat-tempat berlatih? Langsung saja setelah yang tempat berlatih yang khusus atlet renang memang yang itu punya, Pak Bobi yang itu punya memang standar itu kalau di helm SNI standar nasional Indonesia. Tapi kan kalau renang itu yang ada sayang di Sulawesi Utara sangat minim. Yang pertama ada di Kinilau. Itu yang dipakai untuk pertandingan bisa. Dan kedua di Ranowangun. Dan saat ini juga ada di lapangan Angkatan Laut punya. Itu sekarang ada 3. Tetapi pertama juga kami memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara yang sampai saat ini sangat getol untuk membangun sarana prestasi dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Yang dijelaskan oleh kawan saya juga Nancy sama Hesti bahwa memang benar tahun 80-an itu salah satu-satunya kolam renang yang dipakai atlet-atlet. Bukan saja atlet tetapi masyarakat umum juga. Anak sekolah di situ dan lain-lain sebagainya. Wajar kalau memang satu-satunya itu kolam itu kalau tidak dirawat sarana prasarana tetap airnya itu pasti keruh dan balumut orang Manado bilang. Yang kemarin kolam renang itu sebenarnya bagus, tetapi pada saat banjir 2014 lalu ventilasinya ataupun penyaringan itu sudah ketutup dengan lumpur dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini Pak Gubernur telah meninjau langsung dan sudah ada perintah langsung diperbaiki. Kami memberikan apresiasi sebagai pengurus, Ibu Nancy dan Ibu Hesti juga sangat memberikan apresiasi. Terlebih sampai saat ini Pak Ketua Renang Sulut Pak Jamil Lengkongan sampai kemarin saja masih sampai saat ini masih di kolam. Jadi itu pohon-pohon yang di belakang itu ditebang sudah bikin orang Manado bikin terang. Pokoknya dari tempat pakaian sampai tribun itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah akan segera dibuat agar supaya apa yang diinginkan oleh duta-duta renang kita seperti generasi emas di waktu zaman 96 Nancy dengan Hesti bisa ada regenerasi mengganti mereka. Karena kami ketahui juga tanpa mereka tidak ada juga seorang atlet jadi sendiri, tetapi lewat prestasi, lewat pelatih. Dan juga kalau mau lihat di sini olahraga renang juga Nancy sendiri atlet renang, tetapi anaknya juga salah satu atlet renang. Bukan turun kepada atlet menembak. Oh, menembak. Bukan turun buah jatuh tidak jauh pohon tetapi ini buah jauh sekali jatuh. Tapi yang pasti tetap berprestasi di bidang olahraga. PON kemarin meraih medali. Waktu saya juga bersama Nancy di PON Bandung meraih medali. Dia juga sekarang di Pelatnas. Jadi ya begitulah generasi emas kita untuk atlet-atlet khusus renang. Kita tetap fokus untuk mengembangkan itu agar supaya atlet-atlet renang di Sulawesi Utara bisa berbicara di tingkat nasional lagi, Bobby. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI Net, dialog kita pada pagi hari ini juga bisa ditonton di live YouTube RRI Manado dan juga bisa didengarkan di RRI Digital. Dan bagi yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, kami tunggu di line telepon 0821 95 83 50 80 setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Dengan aplikasi mobile terbaru, temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Man, tadoi lang. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan. Keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih dalam dialog sulut bicara dengan topik apa strategi dalam meningkatkan prestasi olahraga renang, masih dengan narasumber Ibu Nancy Rompas, Hesti Mandagi dan Pak Richard Kundiman. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung kami persilakan di line telepon. Oke. Terkait meningkatkan prestasi olahraga, nah sejauh ini kalau dari sisi Ibu Nancy dan Ibu Hesti kan sebagai pegiat renang, nah apa sih yang harus menjadi fokus ketika prestasi olahraga renang ini dapat meningkat di Sulawesi Utara? Silakan Ibu Nancy. Ya tentunya. Mungkin Ibu Nancy kasih naik. Oke. Di samping atlet sendiri harus giat berlatih, mungkin harus kesiapan dana buat mereka untuk mengikuti event-event supaya mental mereka lebih terbentuk di event-event begitu. Oke. Sebelum lanjut, saudara yang bergabung dalam line telepon, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dari siapa ini, Pak? Saya dengan Cliff Motoling. Oke, silakan Cliff, Pak Cliff. Ya, selamat pagi untuk para narasumber, Kang. Ya. Selamat pagi. Saya tertarik dengan topik ini dan lebih khusus untuk bidang olahraga renang. Akuarium, Kang. Akuarium itu ikan-ikan. Akuatik. Mineral. Ya. Atau merek atau itu, Kang. Ya. Begini, Pak Icat. Pak Icat kan pengurus, kan? Ya. Kok kenapa ini viral baru action? Padahal Bapak itu sebagai kepala bidang. Apa? Bidang di akuatik, kan? Iya. Kepala bidang organisasi. Jadi kalau strategi apa yang harus dilakukan? Karena begini kan, itu kolam itu kan bukan mau cari sehat, itu kan terbuka untuk umum. Ya. Jadi dia marah bilang kan so kotor kata itu. Jadi kalau Bapak itu sebagai kepala bidang, tahu kan DP manajemen, berarti tahu DP alur kan bagaimana. Supaya kata peningkatan prestasi itu kan berkaitan dengan prestasi kan. Betul. Ketika sarana dan prasarana itu bagus, pasti yang calon atlet itu akan lebih bagaimana kan? Itu fasilitas olahraga itu tidak memadai, berarti mereka langsung posting begitu supaya tergerak ini pengurus apalagi Bapak juga ini tadi dengar banyak kadi toh kepala bidang di mana? All round, multitasking ini. Di wakil sekretaris umum, kadi TMD harus untuk lebih giat lagi. Supaya itu sampai atlet. Dan ada catatan terakhir. Tolong sampaikan medali emas yang didapat atau medali perunggu perak yang didapatkan di PON Kudus. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Cliff di Motoling. Jika ada pendengar yang ingin bergabung, kami persilahkan. Sebenarnya mungkin Pak Richard ada di YouTube juga. Om Nyong, izin narasumber yang utama tentu fasilitas yang memadai bagi atlet renang. Apakah ada opsi tempat latihan lain bagi atlet selain di KONI? Terima kasih. Langsung ditanggapi oleh Pak Richard Kundiman. Pertama-tama kami berikan apresiasi kepada Pak Cliff. Pak Richard, mesti ada penelpon yang masuk. Satu kali di
Oke, halo selamat pagi. Halo. Ya, dari mana ini Pak? Halo, selamat pagi. Ya. Dari mana Ya. ini Pak? Dari Bitung, Pak Sagai dari Bitung. Oh, silakan Pak Sagai, to the point aja. Ya. Berbicara topik hari ini khusus akuatik, kita kira itu bagian tidak terpisahkan dengan jenis-jenis olahraga yang lain. Ya. Ya, kebetulan hari ini topik itu. Tapi kalau kita lihat permasalahan, selama ini pemberian tugas kepada seseorang kebanyakan tidak sesuai dengan hobi dan latar belakangnya, sehingga dia so pegang jabatan tapi dia kurang paham atau nyandak hobi dengan DP bidang yang dia harus laksanakan. Kalau mau pikir tuh kolam itu bukan baru kalamaring dia kotor, dia sudah tahun kotor. Cuma karena mulai dari pimpinan tertinggi di Sulawesi Utara nyandak hobi renang, nyandak hobi olahraga, dia apa semua sehingga semua itu tabiar. Nah, sekarang kebetulan gubernur hobi olahraga, Ya. dan mudah-mudahan KONI yang baru ini betul-betul melaksanakan tugas dengan baik sehingga semua jenis olahraga oleh Berapa bulan. Ya. Jadi berbicara kenapa jadi begini kolam dan lain-lain, kita bicara sekarang saja, tapi tanpa kita melihat masa lalu. Tetapi kalau dari bicara masa lalu kami juga tahu, tetapi kami pada saat itu tidak bisa mengambil keputusan, tetapi itu keputusan ada pada pemerintah. Jadi kami sekarang fokus di saat ini, yang utama Pak Gubernur sampai saat ini sangat getol untuk membangun dunia olahraga, baik dari sarana prasarana, prestasi dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Pak Cliff. Kita mohon doa bersama Pak Cliff agar supaya kolam renang yang sampai saat ini telah direnovasi bisa kembali seperti dulu dan bisa mungkin lebih baik untuk ke depan nanti dan bisa dipergunakan 100% untuk atlet-atlet Sulawesi Utara bahkan masyarakat yang ada. Tapi perlu diketahui bahwa mengelola suatu kolam renang itu banyak sekali yang harus disediakan di situ, dari infrastruktur peralatan, dari obat-obatan lain-lain sebagainya. Tentu itu tidak mudah, tetapi semua membutuhkan finansial yang tidak kecil kecil, itu. Ya, tetapi pemerintah saat ini kan bukan saja pembangunan di olahraga yang perlu dibenahi, Ada berbagai tetapi sektor, banyak ya. sektor. Iya. Jadi kita masyarakat Sulawesi Utara juga sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Kadispora, kami ancungkan jempol, 4 jempol juga, karena langsung action. Itu menandakan bahwa Gubernur dan pemerintah tidak tinggal diam untuk sarana prasarana olahraga khususnya akuatik yang ada di Sulawesi Utara. Kepada Bapak siapa ini yang dari Bitung, Pak Sagai. Pak Sagai, terkait dengan tupoksi dan lain sebagainya, itu memang ada di bidang masing-masing. Contoh saya juga basic saya bukan di renang, tetapi di organisasi saya juga. Dari sisi organisasi penataan manajemen ya. Manajemen Jadi saya ke sudah manajemen, oke. asam garam di dunia manajemen olahraga dan lain sebagainya. Jadi saya paham kalau di organisasi itu bukan dari basic saja dia bisa, karena itu manajemen olahraga. Jadi terkait dengan prestasi di PON Bela Diri, mungkin keluar dari tupoksi, bahwa prestasi dunia olahraga yang ada di PON Bela Diri sampai saat ini, kita berada di posisi sampai saat ini 14 besar, 14 besar, oke. dengan 1 medali emas dari cabang olahraga Muay Thai dan 2 medali perak dari cabang olahraga taekwondo dan karate, dan 2 medali perunggu dari cabang olahraga pencak silat dengan apa satu ini? Sambo. Ya. Sambo ya, yang ya. satu ya. Jadi prestasi sampai saat ini sangat baik. Itu cabang khusus cabang olahraga bela diri, dan juga kami tambahan juga untuk cabang olahraga bela diri PON kedua nanti akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di Sulawesi Utara. Oh, gitu ya, mantap. Iya. Jadi itu per tahun berarti ini, setiap tahun ini tiap PON tahun. Bela Diri. Jadi tuan rumah di tahun 2026 ada Sulawesi Utara, ada 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Sulawesi Utara. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Nyong.
kalau waktu latihan beberapa waktu yang lalu untuk lokasinya apakah hanya yang di Konisario atau di tempat-tempat lain yang mungkin fasilitasnya itu harus memiliki standar? Ibu Hesti bagaimana itu? Kalau kami dulu kan memang latihannya di 2 tempat saja, yang di Ranowangun sama di Kinilou. Oh iya. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah banyak. Ya, 2 tempat itu kemudian saya lihat ada di Angkatan Laut. Kemudian ada beberapa tempat di Paniki juga ada. Jadi ada beberapa tempat sekarang. Tapi Pak, saya mau sedikit menambahkan dari Pak Ica tadi. Ya, silahkan. Yang mengenai orang-orang yang punya passion ya. Ya. Kalau kita sekarang optimis dengan kepengurusan sekarang, dengan gubernur yang sekarang yang kita tahu sangat menyukai olahraga, kemudian sekarang Kadispora juga Pak Jimmy, luar biasa kita kan sudah tahu kiprah Pak Jimmy di dunia olahraga. Kemudian kami kan pengurus baru dilantik, ya yang tergabung dalam pengurus itu betul-betul adalah banyak mantan-mantan atlet renang dikombin dengan atlet-atlet lain yang sudah pengalaman seperti juga Pak Ica. Jadi secara teknik itu memang atlet-atlet renang ditempatkan di posisi-posisi itu, tapi lain dilengkapi dengan mantan atlet yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Jadi memang sekarang betul-betul pengurus itu senior dan junior dari mantan-mantan atlet renang semua dilibatkan ya. Dan kami optimis untuk kepengurusan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jimmy. Nah, sejauh ini untuk prestasi renang terakhir kira-kira apa di mana kalau untuk atlet renang? Kalau renang setiap tahun berprestasi, apalagi yang namanya si siapa itu Pak? Mickey Wawor. Ya, Mickey Wawor. Nasional dia sering medali emas dan perak. Nah, untuk target sendiri renang ataupun cabur yang di akuatik seperti apa? Target ke depannya? Ya, tentu tidak muluk-muluk. Kalau kita bicara target, tentu kenapa? Why not langsung emas? Tetapi kalaupun medali emas itu bisa dicapai, emas harga mati ya? Harga mati, karena setiap Pak Gubernur ini selalu menjanjikan untuk target kita di event-event nasional, kalian bawa pulang emas. Itu saja yang menjadi target. Karena kalau melihat yang dijelaskan oleh sahabat saya Hesti tadi bahwa kita combine dalam satu organisasi itu, macam kalau di bidang BIMPRES itu ada Coach Mimin. Coach Mimin itu adalah pelatih renang yang notabene turunan dari papanya seorang profesor renang, turun kepada anaknya dan turun juga kepada Hesti dan Nancy dan lain sebagainya. Di bidang lain juga kita combine juga, contoh yang kita jelaskan tupoksi di bidang organisasi saya sendiri basic petinju. Tapi kalau di bidang contoh di bidang keuangan situ juga ada Michael Tuuk, teman-teman kami, itu dia adalah basic adalah atlet bola, tetapi dipercayakan dimasuk di situ karena dia fashionnya di situ, dia sudah sekolah di bidang itu dan lain sebagainya. Pokoknya kita bersatu kembali. Dan untuk lisensi pelatih kemarin sudah ada kami berangkatkan salah satu atlet mantan atlet dan juga dia sudah ambil lisensi nasional sampai saat ini dan internasional. Jadi bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh ketua umum kami Bapak Jemirin Kuangan bahwa beliau betul-betul ngotot untuk memajukan dunia olahraga renang, bukan saja dari fashion atlet tapi fashion pelatih dan lain sebagainya. Karena fashion pelatih sampai saat ini lisensinya berbeda dengan dulu. Karena pergantian pucuk pimpinan, pergantian tahun ke tahun, aturan terbaru sudah bisa ada. Tiap bulan ada pergantian aturan, tiap bulan ada pergantian. Jadi generasi emas sampai saat ini adalah di angkatan anak-anak muda teman-teman kami di sini. Terima kasih, Bu. Oke. Memang yang akan saya tanyakan terkait juga kualitas pelatih dan program latihan. Salah satu tantangan peningkatan prestasi yaitu kualitas pelatih dan program latihan. Nah, Ibu Nancy seperti apa untuk Ibu Nancy kan juga melatih saat ini? Atau? Enggak, kalau sekarang cuman pelatih privat. Kalau les ada yang privat. Kalau ada anak-anak. Nah, menanggapi terkait kualitas pelatih dan program latihan untuk meningkatkan prestasi seperti apa? Mungkin untuk pelatih-pelatih untuk mengikuti program-program pelatihan nasional biar mereka mendapat lisensi lagi. Terus pengalaman-pengalaman dari senior-senior yang sudah rupa kayak itu Stephen Sualang kan. Dia kan melatih sempat latihan untuk mengikuti internasional toh. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman di situ dia bisa terapkan sebagai pelatih di daerah. Itu pengalaman yang terbaik. Karena dia merasakan menjadi atlet
dan dia bisa terapkan ke Kepelatihannya. iya pelatihannya. Oke. Ibu Esti seperti apa untuk program latihan dan sertifikasi atau lisensi pelatih? Sebenarnya kita sudah punya pelatih yang sangat baik ya. Karena setahu saya Coach Mimim, dia juga waktu dia mengikuti pelatihan, dia menjadi salah satu coach terbaik. Itu Jimmy Rorientulus Jimmy ya? Rorientulus ya, terampahi Coach Mimim. Iya. Kemudian itu turun ke mantan-mantan atlet. Di mana? Di Kota Mok ada Wiwi Wiwi Akub. Akub, ya. Kemudian di Tomon ada Alfri Nangka. Nangka. Nah, semua itu kami adalah teman-teman atlet yang sudah pernah dikirim latihan di Jakarta. Kemudian akhirnya kembali lagi untuk mengabdi. Kemudian saya dan Nancy di posisinya melatih privat pemula. Tapi teman-teman kami memang melatih untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi. Ya, tapi itu memang semua karena support dari pemerintah. Pemerintah sekarang juga. Apalagi dengan adanya grup, saya lihat semakin semangat mereka untuk melatih, menciptakan atlet-atlet yang baru. Nah, kan Ibu Nancy dan Ibu Esti kan juga mungkin melakukan melatih privat. Nah, apa sih perbedaan les privat secara pribadi dengan latihan umum? Kalau kami lebih mengenalkan dunia renang dulu ke anak-anak ya, yang tadinya mereka takut-takut mau ke kolam, toh akhirnya terkenal begini, akhirnya mereka mencintai. Yang tadi saya punya anak, yang anak pemula, dia nak mau, trauma malah. Tapi setelah dikenalkan dengan baik, akhirnya dia mau dan dia malah dia bilang, mama, saya mau jadi atlet renang. Nah, mereka sudah tanya, di mana klub renang di Manado yang bagus? Ya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berarti semakin banyak orang yang mencintai renang. Ya, kalau ke depan nanti Pak Bobi kan renang tadi masih di kuliah masih air. apa? Nanti masih Pak bisa Bobi tenggelam. privat sama Nancy dan Apa yang bisa? bisa. Oke, kalau Ibu Nancy tanggapan terkait kualitas pelatihan dan program pelatihan, mungkin harus dilakukan terus ya pelatihannya. Oh iya harus, apalagi jika nanti kolam koni sudah bagus, pasti itu Turun. lebih semangat. Dan akan muncul mungkin klub-klub, siapa tahu Amin, klub-klub baru, semakin bagus atlet-atlet berlatih, semakin berprestasi mereka di nasional. Oke, sejauh ini tuh atlet yang dibina itu sudah mengikuti kompetisi atau masih mungkin sekedar hobi? Kalau saya masih sekedar hobi, tapi memang sudah ada yang bertanya, di mana mau latihan klub renangnya? Oh, saya bilang kalau di Manado ada di KONI. Jadi memang semua kiblatnya kita memang di kolam Ranuango itu yang lagi viral. Cuma kan mereka menolak kalau di KONI karena biasa kan kalau atlet-atlet pemula kan mereka lebih memilih kolam yang bersih. Iya. Padahal kalau seperti kita kan bukan memilih kolam bersih tapi untuk berlatih. Oke, untuk kompetisi sendiri Pak Icat bagaimana untuk kan salah satu upaya juga untuk meningkatkan prestasi ini kompetisi, karena kalau ada kompetisi secara berjenjang akan lebih banyak tercipta atlet renang yang berprestasi. Terima kasih Bobby. Atlet berprestasi cuma satu tujuan. Yang penting kalau ada kompetisi dia bisa berprestasi. Kenapa saya bilang begitu? Tidak ada gunanya atlet latihan kalau tidak ada sasaran kompetisi. Jadi kami lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua kami, Pak Jemirin Keuangan. Walaupun masih seumur jagung, beliau sudah memprogramkan 3 kompetisi yang akan dilaksanakan. Jadi atlet yang sekarang ini sementara latihan kami persiapkan dan kami sarankan kepada teman-teman yang ada di klub-klub di seluruh kabupaten kota, silakan Anda berkreasi, berkompetisi karena akan ada event ke depan nanti yang akan dilaksanakan mungkin pada akhir bulan November ini akan dilaksanakan di kolam renang Lantamal. Jadi kami juga akan rapat kemarin, dekat-dekat ini kami akan rapat bersama dengan pengurus juga Nancy dan Hesti. Kita akan rapat bersama dan kami sampaikan juga Bobby bahwa cabang olahraga renang ini seperti Nancy dan Hesti bilang itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Saya juga di cabang olahraga bela diri, saya tinju. Kalau di cabang olahraga bela diri tergantung mental. Tetapi coba join mental renang. Pagi-pagi orang subuh sudah sarapan. Sarapan dalam hal ini bukan makan minum, tetapi sarapan di kolam. 1 meter itu, satu lintasan itu 50 meter. Bayangkan kalau orang mau latihan itu dan pemanasan saja 10.000 meter.
Bayangkan dong mau bolak-balik 50, 100, 200. Jadi bagaimana suka duka seorang atlet renang kalau tidak ditempa dengan latihan yang bagus, pelatih yang bagus, tentu hasilnya juga harus dilihat dari persiapan dan bagaimana. Dan untuk mencapai prestasi yang bagus juga bukan cuma latihan, tapi menu yang dikonsumsi. Ada orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Bukan 4 sehat 5 sempurna makan nasi sudah kenyang. Sekarang makanan bergizi. Beda. Makanan yang lebih. Apalagi zaman saat ini dengan makanan sudah dikombin dalam bentuk jadi saset itu. Itu dibaratkan dalam saset itu sudah ada sayur, sudah lengkap semua. Bukan kita makan langsung banyak begini, tapi menjadi makan itu masuk ke tubuh harus kita, teratur. langsung ke glukosa. Glukosa itu kan menjadi tenaga lewat darah. Bagaimana dia cepat langsung menjadi tenaga, itu tidak sembarang gampang dengan menu makanan. Nah, bagaimana seorang pelatih mensiapkan itu? Apalagi pelatih sampai saat ini seluruh cabang olahraga pelatih tidak digaji. Terus terang tidak digaji, tetapi bagaimana seorang pelatih mencintai yang dia di cabang itu, kita berikan apresiasi. Karena hasil seorang pelatih saja dia jadikan atlet, dia sudah puas. Itu jadi pelatih. Itu urusan kedua ke belakang, mau dapat gaji, mau dapat apresiasi dari pemerintah, itu saja yang kami sampaikan. Pak Arsyad sudah menyinggung terkait menjadi seorang pelatih ini paling tidak banyak yang pada negeri. Nah, bisa dijelaskan lagi oleh ini jelaskan. Kedua pelatih ini menjadi seorang pelatih, apakah memang lebih banyak memberi pemberian, lebih ke pemberian diri, lebih banyak ke orang lebih banyak pada negeri? Silakan. Terima kasih. Kalau saya memang ada itu dia bilang pemberian diri. Karena diri. Begini, ada anak-anak yang suka renang. Tapi DP orang tua membayar tidak punya 1 bulan berapa, mau masuk kolam dia harus bayar. Jadi memang saya dan beberapa teman juga saya bilang, orang kalau ada anak mau belajar renang kasih frejo. Ini kan sama dengan orang pe pengabdian tuh ya toh. Orang pe pengabdian yang penting orang anak-anak itu tahu renang. Justru saya malah memang sudah kebetulan saya tinggal di Minut, sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, saya bilang ke gurunya kalau mau berenang ada anak yang kurang mampu enggak apa-apa. Boleh belajar dan saya juga bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain karena saya yakin mereka juga mau memberi diri dan pengurus sekarang saya tahu luar biasa pemberian dirinya. Jadi memang melayani Tuhan dengan orang di akuatik juga bisa. Amin. Oke, Ibu Nancy. Ya, seperti Bu Hesti bilang, pemberian diri ya harus quality yang harus full buat anak-anak. Terus harus kita harus terjun ke sekolah-sekolah karena untuk jadi seorang perenang memang dari anak-anak dari kecil. Jadi sebaiknya kita mengenalkan olahraga renang ini ya dari sekolah-sekolah. Kita pendekatan pada mereka, anak-anak guru-guru. Terkait mencari bibit. Nah, kriteria utama menjadi seorang atlet renang apa? Dari tubuh kah, dari sisi berat badan, tinggi badan seperti apa syaratnya? Sebenarnya pertama itu harus kemauan. Kalau dari sisi postur itu tubuh nanti dia akan terbentuk sendiri. Coba lihat saya dengan posisi beda tinggal. Ini mungkin karena udah dewasa jadi udah melar. Jadi kalau secara tinggi jadi begini. Kemauan kalau mau dia latihan pasti akan. Kalau untuk postur tinggi, kalau di renang kan renang itu ada 4 gaya. Gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung. Jadi kalau postur tinggi dia sebaiknya lebih ke arah ke gaya bebas sama gaya punggung. Karena jangkauan kan lebih jauh. Nah, kalau gaya dada sama gaya kupu-kupu bisa yang postur agak sedikit di bawah tapi menuntut kelincahan. Jadi itu. Jadi enggak apa-apa untuk postur tinggi atau pendek enggak apa-apa kalau mau ikut renang, yang penting semangat dan kemauan. Jadi pendengar yang ingin bergabung, kira-kira kalau Ibu Nancy dan Bu Hesti di mana kira-kira kalau ingin bergabung untuk latihan di les Ibu yang di mana Ibu nomor kontak bisa atau mungkin bergabung di mana kira-kira? Sekarang kan sebanyak kolam renang dan rata-rata kolam renang itu punya
tim pelatih masing-masing. Oke, Jadi oke. kalau mau ke Paniki ada dan situ semua mantan-mantan atlet semua. Jadi sekarang sudah jauh lebih mudah, enggak lagi harus misalnya ke saya, ke Nancy, kemana saja ke kolam renang itu. Kalau mau suka berenang cari yang terdekat. Di situ ada, langsung pergi hubungi mau melatih, di situ semua sudah tersedia pelatih-pelatih. Gitu sih Bapak. Oke, mengingat waktu yang hampir menuju ke jam 10, ada pernyataan akhir atau closing statement dari setiap narasumber, mulai dari mulai dulu Pak Richard, terakhir Ibu Nancy. Oke, terima kasih sekali lagi kepada sahabat kami berdua ini, bahwa kemarin juga Pak Bobi ketahui bahwa di kolam renang Ranuwangun kolam renang Kinilau ada berlangsung kejuaraan antar veteran. Yang kemarin ini dua ini ada berenang ikut. Ya, kita lihat dari fashion Talia mau sampai atau nyanda. Ya, ternyata seperti lumba-lumba Bob. Jadi kita harapkan itu hanya sepintas. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh pecinta olahraga renang bahwa Aquatic, bahwa marilah kita sama-sama mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara lewat Pak Gubernur Sulawesi Utara yang begitu getol mengangkat prestasi dunia olahraga, bukan saja cabang olahraga akuatik tetapi di seluruh cabang olahraga. Dan kedua, kepada Pak Kadispora Sulawesi Utara Bapak Jimmy Ringkuangan yang menjadi ketua umum yang terus memberikan motivasi membangun dunia olahraga yang di Sulawesi Utara akuatik agar bisa berprestasi ke depan. Dan untuk kolam renang yang sementara direnovasi, mari kita sama-sama mendoakan agar kolam renang kebanggaan Sulawesi Utara masyarakat Kota Manado ini bisa lagi eksis, bisa mencetak lagi prestasi lahir dari zaman seperti dulu, lahir seorang Nancy, seorang Hesti, seorang Jimmy, lain-lain sebagainya ke depan nanti. Itu saja saya sampaikan. Salam olahraga petarung. Ibu Hesti. Ya, terima kasih. Kami ini yang sekarang terlibat langsung di Aquatic minta doa dan support dari masyarakat. Jadi kritik dan saran membangun itu sangat dibutuhkan oleh kami. Tapi jangan melihat yang lalu-lalu, tapi lihat bagaimana semangat Pak Gub, Kadispora sekarang dan tim untuk membangun Aquatic ini. Kami hanya, kalaupun dari masyarakat belum bisa memberikan dana, tapi sebenarnya doa dan support positif untuk kami. Dan kami yakin Aquatic di bawah pimpinan Pak Jimmy sekarang, itu akan semakin maju, ditambah dengan support Pak Gub dan pemerintah dan pengurus yang sekarang dan support dari masyarakat, Aquatic itu akan jauh lebih terbang tinggi. Mantap. Terakhir. Kalau dari saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memperhatikan olahraga di Sulut, apalagi waktu jadi gubernur langsung ke kolam renang. Terima kasih banyak Pak Gubernur, begitu juga dengan Pak Kadispora, Pak Jimmy Ringkuangan. Saya tahu Pak Jimmy memang seorang petarung. Pak Jimmy sangat peduli karena sebelum di Aquatic kan jadi ketua menembak, sampai di karate juga, memang hebat. Terima kasih, semoga di bawah kepemimpinan Pak Gubernur juga Pak Jimmy khusus untuk Aquatic, olahraga di Sulut semakin maju, semakin bersemangat dan saya mengajak berprestasi dan saya mengajak untuk orang tua jangan segan-segan kalau memang anak-anak hobi berenang, enggak apa-apa, kasih latihan. Kalaupun mau sakit, karena pengalaman orang, kalaupun mau sakit tetap kalau berenang itu sehat, olahraga itu sehat. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berdialog, berdiskusi terkait bagaimana strategi dalam meningkatkan prestasi olahraga renang di Sulawesi Utara. Terima kasih Ibu Nancy Rompas sudah hadir, Ibu Hesti Mandagi, terima kasih Pak Richard Kuniman, terima kasih. Kita berharap dengan adanya dialog ataupun diskusi yang kita sejak dialog 1 jam yang kita lewati ini bisa bermanfaat bagi para pendengar masyarakat sehingga prestasi olahraga khususnya renang di Sulawesi Utara akan semakin jaya, bangkit dan mencetak prestasi. Terima kasih dan sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya.